Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kembali sobat kreatif di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah HD Karya dan kita semua masih bisa diberi kesempatan ya untuk bisa lebih baik untuk kedepannya, diberi kesehatan dan kelancaran untuk agar kita bisa perbaiki apa yang kurang di tahun-tahun dan hari-hari sebelumnya. Kita masih diberi kesempatan merasakan hari kemenangan Idul Fitri di hari ini ya, alhamdulillah. Semoga kita bisa dipertemukan kembali ya sobat kreatif dengan Idul Fitri selanjutnya, amin. Dan kita bisa jadi orang-orang yang mampu merubah setiap keburukan jadi kebaikan. Oke, dan di tema belajar edisi lebaran kali ini yang bisa pemula bagikan mungkin lebih ke arah tips ya dari pemula tentang pengoperasian mesin las MIG dan MMA, cara atur ampere dan lain-lain ya, kita coba bahas di sini. Sekalian kita uji coba ya mesin gahar yang baru datang ke tempat saya, yang siapa tahu juga bisa jadi referensi buat sobat kreatif yang sedang belajar mendalami pengelasan MIG atau MMA, yang mencari mesin las yang cocok buat dipakai di tempatnya ya. Insya Allah dan semoga setiap uraian, praktik dan penjelasan di video kali ini bisa bermanfaat, bisa jadi tambahan pengetahuan dan wawasan untuk sobat kreatif dan juga saya, tentunya untuk bisa lebih baik lagi di bidangnya ya. Oke sobat kreatif, tanpa perlu berlama-lama lagi kita coba mulai ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif dan mesin las yang akan saya coba dalam praktek kali ini atau saya cek setiap fitur dan kestabilannya, yaitu mesin las ya dari Izumi dengan tipe MIG inverter 130. Di sini saya akan coba awali dulu untuk ulas sedikit dari mesin lasnya sebelum ke praktek ya, agar semua yang saya coba perlihatkan lebih jelas, mudah dipahami dan bisa jadi gambaran untuk yang tertarik ya pada mesin lasnya. Sebelum memutuskan membeli ya, sobat kreatif bisa paham kekurangan dan kelebihan mesin las yang akan saya pakai di kesempatan kali ini. Baiklah, kita coba cek satu persatu ya apa saja yang kita dapat dari pembelian mesin las ini. Yang pertama di sini ada kedok las ya, terus buku panduan, kartu garansi, lalu ada palu terak di sini, polaritas untuk MMA lengkap ya, positif dan negatif. Terus kawat MIG ukuran 1 kg yang non gas ya atau plukor. Masih ada lagi di sini kaca din buat kedok atau topeng lasnya, dan sepertinya sudah tidak ada lagi ya sobat kreatif dalam kemasan. Tinggal kita coba keluarkan ya untuk mesin lasnya. Oke, dan seperti ini ya untuk tampilan keseluruhan unit dari mesin las MIG yang saat ini sedang ramai ya dicari di pasaran online dan juga offline. Cukup menjanjikan ya untuk tampilan, desainnya punya warna khas dari produk Izumi, terlihat gahar dari sini ya. Tapi kita belum tahu ya apa yang membuat mesin las ini banyak diminati atau digemari oleh para seniman las. Baiklah, mesin las ini punya ukuran bodi dengan tinggi 17 cm, lebarnya 16 cm dan punya panjang 32 cm. Sangat ramping dan mesin las ini juga cukup ringan ya, punya berat 5 kg. Mesin las ringan seperti ini akan cocok buat dijadikan senjata utama ya sobat kreatif ketika pengerjaan di proyek, karena mudah dibawa-bawa ya. Pengerjaan di ketinggian juga akan nyaman dengan mesin las ringan seperti ini. Mesin las ini tidak disertai strap atau selendang ya, tapi dilengkapi semacam handle di atasnya. Pada bagian tampilan samping sebelah kanan untuk mesin las sudah dilengkapi lubang blower ya, seperti yang bisa sobat kreatif lihat. Kita coba ya lihat untuk tampilan bagian belakang mesin lasnya. Seperti pada umumnya ya sobat kreatif, tombol on off di bagian belakang, jalur gas masuk, lubang blower pada bagian terbawah atau kipas ya dengan ukuran kecil. Di sini ukurannya hanya 80 mm diameter lubangnya ya. Lalu kabel jalur, di sini kabel jalur bawaan mesin las ini cukup panjang ya. Saya ukur keseluruhannya punya panjang 2 meter atau 200 cm. Untuk tampilan belakang pada mesin lasnya seperti pada umumnya ya, tidak ada perbedaan yang jauh, pada setiap penempatannya juga hampir sama. Oke, sekarang kita ke bagian samping atau pada bagian tempat sistem pemasangan wire atau kawat MIG. Tempat untuk pemasangan MIG-nya ada di bagian samping sebelah kiri ya untuk mesin las ini. Sama dengan mesin las MIGI 135XL yang pernah saya ulas juga sebelum-sebelumnya. Cara bukanya sangat mudah ya sobat kreatif, kita tinggal tekan kuncian penutupnya ke atas seperti ini ya, dan terbuka untuk penutupnya. Untuk mesin las ini berkapasitas wire atau kawat ukuran 1 kg ya. Jadi kalau sobat kreatif mau pakai dengan ukuran 5 kg bisa buat alat roll bantu ya, seperti yang pernah saya buat juga di channel ini. Sobat kreatif bisa mengeceknya.
Di sini untuk penempatan gulungan kawatnya cukup menarik ya sobat kreatif. Sistemnya berbeda dengan mesin MIG yang sudah ada di tempat saya. Jadi pengunciannya untuk penahan rollnya atau gulungannya ya sudah sistem sepi ya, jadi tidak sistem tekan drat atau baut. Jadi kita cukup menyelaraskan kupingan kecil pada bagian ringnya dengan jalur yang terdapat pada tempat gulungannya seperti itu ya, dan kita putar ke kanan sampai terkunci. Cukup simpel ya, jadi kita tidak perlu atur kekencangan penahan gulungannya, akan otomatis ya tertahan dengan laju gulungan tetap lancar tanpa takut kekencangan ya, karena kita terlalu menekan gulungan. Pada bagian wire feeder atau gulungan pengumpan wire tidak ada yang berbeda di sini ya untuk bagian depannya, dan untuk ukuran wire yang bisa dipakai di mesin las ini ukuran 0,8 dan 0,9. Bisa kita lihat dari ukuran jalur roller gripnya ya. Dan ukurannya lebih besar ya sobat kreatif. Untuk mesin las ini lebih besar dari MIGI 130 yang mempunyai ukuran 0,6 dan 0,8. Oke, sekarang kita coba cek ya fitur atau bagian depan mesin lasnya. Di bagian depan atas sebelah kiri di sini ada incing pengaturan ya untuk memindahkan, untuk mengganti mode dari MIG ke MMA atau ke mode TIG. Bisa kita lihat dari petunjuk pada gambarnya ya sobat kreatif. Jadi untuk MMA paling bawah, mode TIG di bagian tengah, dan untuk pengelasan MIG di bagian paling atas ya, ditandai dengan menyalanya indikator pada bagian titik modenya. Jadi kita tinggal memilih modenya dengan menekan incing ya. Di sini terdapat dua buah knob pengatur dengan lampu LED di bagian atasnya ya. Untuk knob bagian tengah ini untuk pengaturan ampere yang berfungsi di tiap modenya. Pengaturan ampere untuk MMA, MIG dan juga TIG ya, diatur ampernya dari knob ini. Dan untuk LED di bagian atasnya itu LED power ya sobat kreatif, menandakan mesinnya menyala. Sekarang kita ke knob kedua ya. Untuk knob ini berfungsi sebagai speed wire atau untuk mengatur kecepatan keluar kawat ketika pengelasan MIG, dan pengaturan arpos ya pada pengelasan MMA. Untuk indikator di atasnya penanda warning ya sobat kreatif, atau peringatan jika terjadinya problem pada tegangan berlebih dan lainnya. Ini salah satu yang cukup menjanjikan ya pada mesin lasnya, karena sudah dilengkapi dengan arpos. Untuk memahami arpos pada mesin las, sobat kreatif bisa cek review saya yang sebelumnya ya, pernah saya bahas rinci juga. Kita ke bagian bawahnya ya sobat kreatif. Di sini terdapat songket negatif dan positif untuk polaritas pada bagian sisi sebelah kiri, tentunya jalur kabel ya keluar kawat MIG-nya, dan juga gasnya ya. Di sini juga ada tandanya dengan gambar touch MIG. Pada bagian bawah jalur kawat ada polaritas output positif. Kita lihat untuk kualitas touch bawaan mesin lasnya ya sobat kreatif. Untuk touch bawaannya dan kabelnya punya kualitas cukup baik ya, cukup seimbang juga dengan harga unit yang ditawarkan di pasaran. Dan untuk panjang kabel jalur ini mempunyai panjang keseluruhan 2 meter atau 200 cm. Untuk polaritas negatif dan positif mempunyai panjang masing-masing 1 meter atau 100 cm ya untuk MMA dan kabel masanya. Untuk tiap bagian pada mesin las ini menurut saya sudah cukup untuk pemula belajar las atau berkarya di rumah ya, atau di tempatnya dengan pengelasan-pengelasan ringan. Sudah rekomendasi ya untuk mesin las Izumi MIG 130 ini. Yang tidak ada pada mesin las ini dan yang menurut saya sedikit dari kekurangannya adalah dari tidak adanya fitur 4T dan 2T ya. Jadi sobat kreatif ketika pengelasan MIG hanya bisa manual. Jadi untuk pengelasan jarak panjang kita harus menekan touchnya ya. Dan satu lagi dari ukuran kabel polaritas yang menurut saya kabel polaritas bawaannya terbatas ya, terlalu pendek karena hanya 100 cm saja. Meskipun ya bisa kita panjangkan dengan mengganti kabelnya saja. Hanya itu akan jadi biaya tambahan ya sobat kreatif untuk kita yang membeli mesin las ini. Tapi yang terpenting di mesin las ini sudah ada fitur short circuitnya ya, pengaman untuk memutus arus ketika terjadi korslet atau kelebihan arus untuk menjaga setiap komponen di mesin lasnya. Dan short circuit ini jadi pengaman juga ya untuk kita agar terhindar dari sengatan listrik. Dan mesin las ini juga dilengkapi ya sobat kreatif, dilengkapi dengan komposisi yang dapat membersihkan material. Jadi pengelasan yang berlapis cat, karat dan bahan galvanis tidak perlu kita bersihkan terlebih dahulu, sudah bisa kita mengelasnya ya. Dan untuk pemula yang sulit ya menyalakan busur karena sering nempel di media las, bisa pakai mesin las yang ada fitur arposnya. Mesin las seperti mesin las ini ya, karena berpengaruh juga untuk memudahkan menyalakan busur api juga.
Baiklah sobat kreatif, dan untuk tips ya dari pemula untuk sobat kreatif yang membeli mesin las apapun ya mereknya, terutama di mesin las, jika dirasa belum paham dengan setiap fitur, kekurangan, kelebihannya untuk mesin lasnya ya, dan apa yang direkomendasikan di mesin lasnya, tips dari saya ya, baca dengan teliti untuk buku panduan unitnya ya sobat kreatif, karena tiap mesin las berbeda-beda dari tiap fitur dan rekomendasinya. Jadi sobat kreatif bisa paham dengan ukuran berapa kawat elektroda yang dipakai pada mesin lasnya ya. Ibaratnya seperti itu. Banyak juga petunjuk yang bisa kita pahami ketika mesin lasnya berkendala. Banyak aturan keselamatan yang bisa kita pakai ketika mengoperasikan mesin lasnya ya. Oke, kita balik lagi ya. Dan untuk garansi mesin las ini berlaku 6 bulan ya sobat kreatif untuk suku cadang, dan garansi jasa servisnya seumur hidup. Itu mungkin sedikit ulasan pada mesin las MIG inverter 130 dari Izumi ya sobat kreatif, yang akan saya pakai buat praktek pengelasan. Di sini saya akan pakai wire plug core ya yang ada di kemasan mesin lasnya untuk praktek ya. Jadi tanpa gas ya sobat kreatif. Wire bawaannya ukuran 1 kg dari merek Daiden dengan kode E71T-11. Untuk sobat kreatif yang masih belum ada ya fasilitas gas CO di tempatnya dan sering menggunakan kawat non gas seperti ini, jika pengelasan sudah diselesaikan dan kawat akan cukup lama gak dipakai, ibarat 3 atau 4 hari, jangan biarkan kawat terpasang pada mesin lasnya ya. Bagusnya kita keluarkan dan bungkus rapat kembali dengan koran atau kertas semen seperti barunya, dan masukkan ke dalam dus kembali ya. Simpan di tempat yang kering, karena kawat las seperti ini cepat berkarat ya sobat kreatif, dan ketika kita paksakan akan berpengaruh pada hambatan keluarnya kawat ketika kita mengelas, dan mempercepat juga umur rusaknya kontak tip ya pada touch. Dan itu juga berlaku ya sobat kreatif pada kawat elektroda, pernah saya bahas juga ya. Jangan biarkan lembab intinya ya. Oh ya, lupa, tos bawaan mesin las ini tipenya MB15 ya sobat kreatif untuk bawaan mesin las Izumi ini. Baiklah sobat kreatif, di sini saya akan coba awali praktek dari mode MMA terlebih dahulu. Sekalian penasaran juga ya, karena katanya pengelasan mesin las ini hasilnya lebih bersih pada alur lasnya, terutama pada mode MMA ya. Tips yang bisa saya berikan dari mentahnya perjalanan saya pada bidang las. Untuk sobat kreatif ketika melakukan pengelasan MMA ataupun MIG dan juga TIG, selalu cek bagian songket pada bagian polaritas ya, agar terkunci dengan baik, tidak longgar atau asal nempel ya. Karena biasanya kebusur akan tidak stabil, banyak sendatan ya, bisa membuat percikan pada songket yang akan merusak songket mesin lasnya. Juga akan panas pada stang las, masa las juga akan panas, dan akan cepat merusak komponen pada las ya sobat kreatif. Jika dirasa songket sudah tidak mengunci atau sudah aus, jangan ambil resiko ya, mending kita ganti aja songketnya. Baiklah, di sini kita coba atur dulu ya modenya ke MMA sesuai pengelasannya. Di sini saya akan coba pengelasan di media yang sama ya, dengan ampere di antara 90, 70 dan 50. Untuk media las yang akan saya pakai besi plat dengan ketebalan 10 mm. Untuk ukuran elektroda yang saya pakai ukuran 2,6 ya dari RD yang ada di tempat saya, karena di mesin lasnya nggak ada kawat las ya buat uji coba saya. Untuk yang masih bingung dengan pemasangan kawat pada stang las, terutama pada kemiringannya, setiap kemiringan akan tergantung pada setiap posisi media yang mau di lasnya ya sobat kreatif. Untuk overhead, horizontal ataupun vertikal akan berbeda. Saya pribadi selalu mematok pada kenyamanan posisi pergerakannya saja, dengan catatan ya, ujung kawat tidak selaras bagian kawatnya, tidak selaras tegak ya dengan media yang di lasnya. Tapi itu semua hanya cara yang biasa saya pakai ya sobat kreatif. Saya juga nggak paham harusnya seperti apa yang benar. Patokannya saya hanya dari hasil yang sesuai, bagaimanapun ya cara yang dipakai. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, kita coba ya. Ketika penyalaan busur pertama, yang biasa saya lakukan adalah dengan menggeser perlahan ujung elektroda sampai adanya percikan yang bisa kita lanjutkan pada gerakan yang akan dipakai ya sobat kreatif. Jadi tidak saya pukulkan ujung elektrodanya, karena biasanya plug pada elektroda akan pecah, apalagi ketika elektroda sudah terkena panas ya. Di pengelasan pertama saya akan pakai ampere di 50 terlebih dahulu ya. Untuk arc-nya tidak saya naikkan. Di sini saya akan coba gelapkan bagian lensa kameranya dengan kaca din, untuk agar sobat kreatif bisa melihat secara langsung ya, karena banyak sekali yang menanyakan untuk kenapa ketika pengelasan terkhusus menyambung ya, alur las selalu nyasar dari jalur sambungan. Dan agar sobat kreatif paham ya antara yang kebesaran ampere terlalu kecil dan yang pas ya untuk ampernya.
dipakai pengelasan pada tiap media. Di ampere 50 ini sobat kreatif bisa lihat ya, dari lelehan media lasnya hampir tertutup dengan lelehan ujung elektrodanya. Dari sini saya simpulkan untuk ampere 50 di ketebalan 10 mm kekecilan ya. Karena penetrasi kurang meskipun busur api menyala dengan stabil, hanya suhu panas belum cukup ya meleburkan media yang dilasnya. Untuk nyasarnya alur las pada sambungan sebetulnya yang lebih berfokus pada kualitas kaca atau kedok las yang dipakai ya sobat kreatif. Pernah saya bahas juga untuk agar sobat kreatif ketika mulai belajar pengelasan, ini khusus pemula ya, untuk memakai kedok las dengan kaca DIN tujuannya agar sobat kreatif bisa melihat secara bersamaan antara ujung busur dan jalur sambungan, tidak terfokus pada cahaya busur saja ya. Karena kaca DIN kalau menurut saya punya gelap yang murni dan lebih jelas ya melihat setiap jalur. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada pengasahan penyetabilan pada tangan terkhusus pada pemula. Dan saya pribadi pakai metode itu untuk berlatih sampai sekarang ya, masih berlatih juga. Dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif untuk yang dimaksud nyasar dari jalur sambungan. Itu biasanya seperti yang sudah saya sebutkan ya, dari kualitas kedok las yang kurang jelas melihat antara busur dan jalur. Dan terutama dari ditahannya pergerakan tangan tidak mengikuti arah alur yang dielas ya. Karena makin pendek elektroda maka posisi tangan harus mengikuti juga. Jadi ketika tangannya kaku akan menahan elektroda ya sobat kreatif dan menggeser elektroda perlahan ketika mengecil karena kita terfokus pada busur saja. Mungkin seperti itu ya. Dan untuk hasilnya memang cukup bersih ya sobat kreatif, sedikit mengkilat. Hanya untuk di ketebalan ini di ampere 50 kurang ya. Sekarang kita coba naikkan ke 70 untuk ampernya. Oke, seperti yang bisa dilihat untuk hasilnya cukup bagus, sangat matang, dari penetrasinya juga antara lelehan busur dan media menyampur dengan baik. Hanya sepeter atau bintik dari percikan cukup banyak ya sobat kreatif. Dan kalau menurut saya ampere 70 ini sudah cukup matang, hanya yang saya cari adalah pasnya ampere ya. Untuk pasnya ampere hasil dari ampere 70 ini kalau menurut pemula seperti saya kebesaran ya sobat kreatif. Hanya sedikit ya, tidak terlalu besar. Dan itu juga terlihat dari gosong atau panasnya elektroda dari bekasnya ya. Jadi saya akan coba turunkan ke 60. Oke, dan kalau menurut saya ya sobat kreatif, pengelasan di ketebalan 10 mm dengan mesin las ini untuk MMA pasnya ampere ada di 60 ya. Hasilnya cukup bersih, hampir tanpa sepeter ya, dan penetrasi sangat stabil. Untuk kedua campuran lelehan juga busur dan media lasnya sangat stabil ya untuk campurannya. Jadi dari sini kita bisa paham ya, untuk kematangan penetrasi hasil lasan atau pasnya ampere tidak diukur dari naiknya terak atau kotoran las, tapi dari spatter yang dihasilkan dan tembusan juga ya. Kestabilan lelehan antara kedua media juga harus pas. Jadi untuk sobat kreatif yang masih kebingungan menentukan ampere yang pas pada mesin lasnya, bisa pakai cara yang ini. Jangan lupa pakai kaca atau topeng yang benar-benar jelas ya sobat kreatif, yang benar-benar jelas melihat penetrasi dan lelehannya. Dan untuk hasil kebersihannya untuk mesin las ini cukup mantap ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan ya warna bekas dari uji coba tersebut antara yang 70 dan 60 ampere. Bisa dilihat ya sobat kreatif untuk perbedaan warnanya.
Oke, sekarang di sini saya akan coba untuk fitur short circuitnya ya pada mesin lasnya, apakah berfungsi atau tidak ya sobat kreatif. Di sini bisa kita lihat jelas ya ketika kita tempelkan elektroda seperti ini dengan kondisi mesin menyala. Biasanya yang tidak ada fitur short circuitnya, elektroda akan mengeluarkan asap ya sobat kreatif dan panas terbakar. Sedangkan yang ada fitur short circuitnya seperti mesin las ini, arus akan terputus sementara dan elektroda akan tetap aman ya, tidak akan panas. Dan alhamdulillahnya untuk mesin las ini berfungsi dengan baik ya sobat kreatif. Untuk praktek belajar las MMA alhamdulillah sudah saya selesaikan ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba fitur mic-nya yang tanpa gas ya. Kita atur dan pasang polaritas dan modenya. Pada pemasangan gulungan wire usahakan sejajar ya sobat kreatif antara lubang pada wire feeder dan posisi ujung kawat agar tidak berat ketika menarik kawat pada gulungannya ya. Seperti ini ya sobat kreatif. Saya akan coba mengelas media besi siku ya dengan ketebalan 3 mm di ampere 90 dengan speed wire-nya di 3. Kenapa ampere di mic lebih besar ya yang dipakai sedangkan media las lebih tipis dibanding pengelasan MMA yang sebelumnya ya sobat kreatif. Mungkin sedikit kesimpulan saya dari kecilnya ukuran kawat pada mic ya. Jadi meski ampere besar tapi akan tetap membutuhkan waktu pelelehan pada media karena ukurannya yang kecil ya, maka kecil juga jangkauan suhu panasnya pada media yang cukup tebal ya sobat kreatif. Tapi itu pun hanya kesimpulan liar seorang pemula ya. Oke, kita coba ya. Untuk hasil 90 ampere di pengelasan ketebalan 3 mm menurut saya cukup cepat penetrasinya ya. Tapi spatter tidak oper. Oke, kita coba bersihkan dan kita lihat ya bagian kematangan dari alurnya. Dan cukup matang ya sobat kreatif. Kita coba turunkan ya ampernya ke 70 agar kita punya perbandingan yang akurat. Oke, di sini sobat kreatif bisa lihat ya lambatnya penetrasi alur malah naik ya, numpuk di ampere 70 ini. Dan untuk spatternya lebih banyak dibanding yang 90 ampere yang sebelumnya. Kita coba bersihkan ya sobat kreatif. Untuk hasil bisa lebih terlihat mana yang matang dan mana yang mentah ya. Dan kalaupun saya gerinda meratakan alur lasannya yang 70 ampere ini, bisa dipastikan ya dia tidak punya penetrasi yang dalam. Oke, dan di sini masih ada sisa sedikit ya. Saya akan coba turunkan kembali ampernya ke 60. Dan seperti inilah hasilnya ya. Untuk ampere 60 bisa dipastikan ampernya kurang ya, karena dari lelehan medianya pun dari penglihatan saya tipis. Untuk yang 70 ampernya itu pun masih kurang ya pada penetrasinya, sedangkan yang ampere 90 menurut saya yang paling pas di ketebalan ini.
untuk ampernya ya. Dan untuk sobat kreatif, untuk menentukan ampere yang pas pada pengelasan MIG sama bisa dilihat dari lelehan kedua medianya ya. Dan biasanya yang ampernya kurang ketika pengelasan kita lakukan mencari penetrasi pertamanya akan sulit ya, dan banyak sendatan dari suaranya juga akan berbeda, lebih kasar. Tapi itu juga yang saya dengar ketika melakukan pengelasannya ya sobat kreatif. Dan biasanya akan naik numpuk untuk hasilnya sebelum mendapatkan ke penetrasinya ya. Dan itu juga akan berpengaruh ketika speed wire terlalu cepat, tidak sesuai dengan pasnya kecepatan lelehannya. Sedangkan yang ampernya pas dan speed wire-nya pas, dari suaranya akan lebih renyah ya, penetrasinya juga akan sejalan dengan laju wire dan lelehan media yang dielasnya. Intinya kalau menurut saya untuk MIG itu berkaitan ya sobat kreatif, dan benar-benar harus stabil dari speed wire-nya, dari ampere, kecepatan gerakan, dan jarak panjang kawat pada media lasnya. Dan hal yang tak kalah penting pada pengoperasian mesin las, meskipun setelan ampere sudah pas, sudah sesuai, hasilnya tetap tidak akan sesuai juga ya jika arus utamanya tidak stabil. Mungkin banyak juga yang sudah mengalami hal ini. Ketika melakukan pengelasan sering tersendat-sendat meskipun ampere sudah full ya, api tetap kecil, pengapian melemah, penetrasinya juga terganggu ya. Itu bisa jadi bukan dari mesin lasnya atau pengaturannya ya, tapi dari arus utamanya yang tidak stabil. Penyebabnya bisa dari pemakaian besar yang berbarengan dari satu tiang jalur, maka akan berpengaruh juga ya sobat kreatif. Atau ada juga yang memakai mesin las dengan watt kecil sedangkan daya watt rumah sudah cukup besar tapi tetap tidak stabil. Bisa juga disebabkan dari pengambilan jalur di tiang menyatu ya dengan jalur yang pemakainya banyak, karena kalau kita ukur satu persatu jalur di tiang listrik itu akan punya arus berbeda-beda ya sobat kreatif. Mungkin jalur yang ke tempat kita mengelas posisinya ada di arus yang kecil dan banyak pemakainya ya. Itu sedikit dari kecilnya pengalaman saya ya sobat kreatif. Kabel terlalu panjang juga akan berpengaruh. Sebetulnya banyak sekali yang berkaitan untuk kita bahas hanya dari mesin las saja ya. Tapi kita perlahan bahas kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oke sobat kreatif, mungkin sampai sini dulu ya yang bisa saya sempatkan untuk belajar barengnya. Di mesin las Izumi ini juga bisa pengelasan TIG ya atau argon, hanya harus dengan touch manual kalau mau diuji coba. Kebetulan di tempat saya tidak tersedia. Next kita coba lengkapi ya untuk mempelajari cara setting las TIG pada mesin las MIG dari Izumi ini. Sekalian mungkin bisa saya sempatkan juga ya untuk pengelasan MIG dengan gas CO nya. Oke sobat kreatif, sekali lagi mohon maaf ya untuk sebesar-besarnya dari HD Karya dan keluarga untuk semuanya. Dari tiap hilap yang lebih sering terlihat, dari segala runcing kata yang sering terdengar ya. Setiap kesalahan yang selalu berulang dan terulang, banyak susunan kata yang menyakitkan, rentetan penjelasan yang menekan, dan praktek yang amatiran mohon dimaafkan. Manusia tempat salah dan segala kehilapan ya. Kesalahan dan kehilapan juga tugas manusia untuk saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.